dulu untuk penutupnya kan. Jadi ya. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran, saya minta Kalisa untuk kita berdoa. Kita berdoa, ini kita dalam doa mulai. Doa selesai. Kembali itu Bapak saya dulu ya. Ya Pak. Kalisa, Ada. Putri, Ada Pak. Anda, Angel, Sabel. Baiklah, ada yang tahu materi kita pada hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu Pak. Materi kita pada hari ini yaitu tentang bullying dan diskriminasi. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya, ada yang pernah terkena bullying di sini? Pernah. Oke, kenapa? Waktu SMP Pak. Pernah? Oke, cerita. Ada lagi yang pernah terkena bullying? Pak. Pernah? Karena waktu SD saya pendek Pak. BJ ini gimana? Dibilang di kampung kami itu ada yang transgender namanya Tikong. Jadi aku di Tikong. Ya. Jadi untuk teman baik kalian semua pernah mengalami bullying, Bapak perlu ngerti karena tidak bullying kan sangat sangat kasar. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin mengajak kita semua untuk memahami dulu apa sih pengertian bullying dan juga diskriminasi. Jadi di sini bullying dulu itu pada tindakan agresif atau menyakiti orang lain secara fisik atau emosional. Seperti yang saya katakan tadi, dia katakan jadi laki-laki itu juga termasuk tindakan bullying. Nah, bahkan kata-kata verbal yang mengatakan kita seperti misalnya gendut itu juga sudah termasuk tindakan dari bullying. Nah, lalu jenis-jenis bullying dan diskriminasi. Ada bullying verbal seperti tadi saya katakan, melalui kata-kata saja itu sudah termasuk bullying. Lalu cyberbullying, buat kita semua kan dalam sosial media ini sudah sangat dekat dengan kita sebenarnya. Ada yang pernah terkena bullying sosial media karena foto yang berbeda dengan aslinya? Ada yang pernah? Bagus. Lalu ada diskriminasi. Pengen punya barang kayak gini, padahal itu nggak mau semuanya kayak gitu. Tapi orang-orang tuh maunya barang kayak gini. Cuman saya pribadi tuh sebenarnya itu nggak mau, tapi orang-orang tuh pengen. Oke, ini tuh bisa dianggap aja sebagai hujan ya. Oh iya, hujan ya. Lalu ada diskriminasi gender. Nah, ini pengabaian atau perlakuan tidak adil terhadap individu karena gender mereka. Ada yang tahu itu maksudnya apa? Ya, ini diskriminasi gender. Ada yang tahu itu karena apa? Nah, biasanya laki-laki itu merasa dirinya itu lebih kuat daripada wanita. Ya, benar. Contohnya stigma bahwa wanita itu tidak boleh sekolah lalu kerjaan mereka hanya melayani suaminya yaitu di rumah seperti memasak dan lain-lainnya. Itu stigma masyarakat dulu terhadap para kaum wanita, dan itu memang tidak adil karena semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu termasuk pada diskriminasi gender. Lalu dampak negatif bullying dan diskriminasi. Yang pertama adalah kesehatan mental. Bullying dan diskriminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua, kesehatan emosional. Korban mungkin karena kecemasan emosional yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, dampak lingkungan sekolah. Tindakan bullying dan diskriminasi dapat membuat warga yang tidak aman dan tidak mendukung. Nah, setelah kejadian ini harus ada langkah-langkah untuk mencegah bullying dan diskriminasi. Yang pertama itu sosialisasi, misalnya mendorong diskusi terbuka tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menghindari perilaku bullying. Yang kedua, penguatan kebijakan sekolah, mengembangkan serta menegakkan kebijakan no toleransi terhadap bullying dan diskriminasi.
Yang ketiga, pendidikan siswa, memberikan pelatihan tentang toleransi, keragaman, dan kemudian mengikuti kelas kelas. Nah, karena bullying ini sering sekali terjadi di lingkungan sekolah, jadi sekolah itu memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi bullying dan diskriminasi di dalam lingkungannya. Yang pertama adalah penegakan aturan. Sekolah memiliki peran penting dalam menegakkan aturan bullying dan diskriminasi serta memberikan sanksi yang tegas. Yang kedua, penyuluhan, mengadakan program edukasi yang penyuluhan menyadarkan siswa akan bahaya bullying dan diskriminasi. Yang ketiga, pendampingan, memberikan bimbingan dan konseling kepada korban dan tindakan bullying. Lalu ada peran orang tua dalam mengatasi bullying dan diskriminasi. Yang pertama, komunikasi terbuka. Orang tua merupakan anak merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah. Ini sudah pasti karena keluarga itu adalah tempat pertama dan tempat pertama untuk anak bercerita. Kalau kita sebagai orang tua itu tidak terbuka, maka anak akan merasa tidak nyaman dan pastinya dia akan tambah diskusi. Apalagi jika di lingkungan keduanya yaitu sekolah, dia tidak mendapatkan sambutan atau bahkan mungkin dibully. Nah, itu bahaya. Yang kedua, pendidikan yang positif, memberikan pendidikan yang positif, empati, toleransi dan menghadapi terhadap perbedaan. Yang ketiga, melibatkan diri dalam kegiatan sekolah dan mengamati perubahan perilaku anaknya. Peran masyarakat dalam mengatasi bullying dan diskriminasi. Yang pertama, kampanye kesadaran, mendorong kampanye yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari bullying dan diskriminasi. Yang kedua, mendukung korban, menjadi pendukung dan korban tindakan bullying dan diskriminasi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menolak perlakuan diskriminatif, menolak dan melakukan segala tindakan diskriminatif yang terjadi di masyarakat. Nah, lalu kampanye dan diskriminasi. Satu, kampanye daring, mengadakan kampanye online, menggunakan kesimpulan positif dan membangun kesadaran akan bahaya tindakan bullying. Yang kedua, kampanye di sekolah, mengorganisir kampanye di seluruh sekolah dengan berbagai kegiatan yang kreatif. Yang ketiga, kampanye bagi masyarakat komunitas, mengadakan kegiatan masyarakat yang mendorong penempatan terhadap perbedaan dan menghindari tindakan diskriminatif. Oke, jadi sampai situ saja untuk materi kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum itu karena kita masih ada satu janji, apa diberikan kalian tugas diwarnai atau membuat poster. Ini bapak sedang menyiapkan posternya, nanti kalian tinggal warnai. Jadi bapak beri kelompok ini karena ada dua. Jadi kelompok pertama depan Anda, di Risa. Kelompok kedua itu Angel sama Saleh. Cắt lên. Satu, dua, tiga. Oke, udah selesai posternya?
Bapak harap kalian semua mengerti bahwa tindakan meminum diskriminasi itu adalah tindakan yang sangat tidak boleh dilakukan, karena itu bukan hanya akan menyakiti seseorang secara fisik, tapi juga menyakiti seseorang secara mental. Luka fisik memang bisa